Setelah menjalani pemeriksaan terkait penyalahgunaan barang haram narkoba pada Rabu malam lalu, akhirnya pihak berwajib merilis dan menetapkan seorang manajer dari penyanyi kenamaan tanah air, Bunga Citra Lestari, yang berinisial MID alias Muhammad Ihsan Dodiansyah sebagai tersangka lantaran terbukti mengkonsumsi narkoba. Saat dicokok, Dodi tak sendiri. Ia bersama sahabat dekatnya Ronald yang juga positif saat dilakukan tes urin mengkonsumsi zat adiktif berjenis benzo. Lihat depan dong. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan keberhasilan dari Polres Metro Jakarta Barat, khususnya dari Satuan Reserse Narkoba, terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika oleh seorang manajer artis, di mana artis yang dia manajer ini cukup kita kenal di publik. Saya rasa ini sudah dinaikkan juga beritanya beberapa media online, yaitu saudari Bunga Citra Lestari. Adapun waktu dan tempat penangkapan terhadap sang manajer artis ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumah sang manajer artis tersebut, ya, di daerah Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal, bahwa berawal dari laporan masyarakat. Tentunya kita di sini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memiliki kepedulian terkait dengan pemberantasan narkotika ini, sehingga dengan sukarela menyampaikan informasi. Tentunya informasi ini disampaikan karena masyarakat melihat penyalahgunaan yang dilakukan oleh para tersangka ini bukan hanya satu kali. Nah, sehingga memberikan informasi kepada kepolisian, kemudian dibentuk tim oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, ya, dilakukan langkah-langkah sesuai dengan teknik yang dimiliki kepolisian, baik itu penyelidikan undercover, ya, surveillance dan sebagainya, sehingga kita bisa menangkap kedua orang tersangka pada hari dan tanggal yang tadi saya sampaikan di rumah manajer sang artis. Adapun dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka. Satu, inisialnya MID alias Dodi, laki-laki 39 tahun. Ini adalah manajer artis. Kemudian satu lagi adalah rekan atau teman dekat daripada saudara Dodi, inisialnya RAR alias Ronald, usia 33 tahun. Jadi intinya rekan-rekan, saya tambahkan terakhir bahwa Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Bapak Kapolres tidak henti-hentinya, ya, ini untuk memberikan rasa aman di tengah masyarakat dan juga memastikan tidak ada gangguan-gangguan yang merusak generasi muda bangsa kita dengan peredaran narkotika. Nyatanya, Dodi dan sahabatnya positif mengkonsumsi zat adiktif benzodiazepin setelah melakukan tes urin. Penggerebekan itu terjadi di kediaman Dodi di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu malam lalu oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Lantas, bagaimana dengan beberapa barang bukti lainnya seperti sabu, Inex, dan Happy Five yang sempat tersiar di beberapa media saat awal-awal penangkapan Dodi? Benarkah semua jenis barang haram itu milik Dodi? Dan benarkah Dodi telah lama mengkonsumsi barang haram narkoba itu? Ini tadi kita sita, ya, tadi saya sampaikan BB-nya tadi itu adalah hanya psikotropikanya, ya, tapi ini ada juga handphone.
Kemudian barang bukti yang diamankan penyidik dalam kasus ini adalah 7 butir pil Frexitas atau alprazolam. Ini masuk dalam psikotropika golongan 4. Ini juga tidak dibenarkan kita menggunakan ini, jadi ada aturan hukumnya juga. Kemudian modus yang digunakan adalah mereka menyatakan dalam pemeriksaan bahwa ini digunakan dalam rangka untuk mendukung aktivitas sehari-hari sebagai manajer artis yang menyita banyak waktu dan memerlukan stamina yang kuat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dodi bakal diganjar kurungan 5 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Lantas bagaimana dengan sang artis Bunga bakal melakukan konser di Singapura? Benarkah schedule yang telah matang sempat goyah lantaran Dodi ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba? Tapi sepertinya tidak demikian. Konser BCL di Singapura terus berjalan. Wanita yang karib disapa Unge itu memberi semangat kepada timnya agar konsernya berjalan lancar serta luar biasa dan berkesan meski sang manajer terlilit masalah hukum, seraya memberikan doa agar bisa melewatinya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, Saudara Dodi ini mengaku telah menggunakan psikotropika ini sejak tahun 2021, jadi baru 1 tahun pengakuannya. Kemudian atas perbuatan ini tentunya karena yang digunakan ini adalah termasuk juga jenis golongan 4 psikotropika yang diatur dalam undang-undang dan ini tidak diperbolehkan. Sehingga mereka kita sangkakan ya terhadap pasal yang dikenakan kepada mereka berdua adalah pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Penegakan hukum ini langkah terakhir yang dilakukan kepolisian. Di samping kita juga melakukan langkah-langkah preventif, penyuluhan kepada masyarakat, melibatkan stakeholder terkait, tetapi ini masih terulang hal-hal seperti ini. Tertangkapnya Dodi sudah tentu mencoreng dunia hiburan tanah air. Apalagi ia menangani artis kenamaan seperti BCL. Lantas seperti apa tanggapan Arman Maulana, pentolan grup band Gigi, melihat orang terdekat sahabatnya terjelembab dalam kubang narkoba? Benarkah Arman merasa bersyukur lantaran manajernya justru selalu mengingatkan dirinya untuk tak masuk dalam lembah hitam narkoba? Kadang suka sedih ya, teman dekat gitu, atau teman, ternyata ada sebuah peristiwa gitu ya. Nah, tapi kan kita teman dan sebagainya juga kadang-kadang kan nggak mungkin juga kita lu ngapain sekarang kepo gitu. Kita tahu kita teman, tapi kalau udah ranah pribadi biasanya kita udah saling menjaga satu sama lain aja. Makanya kadang-kadang kaget kalau ada teman yang tiba-tiba aduh gitu ya tersandung sebuah peristiwa. Ya gue sih doain semua peristiwa yang terjadi dari Tuhan, dari Allah itu kan mau yang jelek mau yang bagus, kesananya tuh pasti ada sesuatu yang bagus dan berguna. Itu aja. Jadi gue berdoa untuk Dodi, apapun yang sekarang terjadi, memang sudah terjadi. Kebetulan aja manajer-manajer yang memanage saya, justru mereka yang biasanya ngefilter segala macam, bukan hanya narkoba, pokoknya segala macam. Tapi gue berdoa sebagai teman, mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah peristiwa yang bahkan akan menjadi lebih bagus ke depannya. Tertangkapnya Dodi sontak menyeret nama artis yang ditukanginya yakni Bunga Citra Lestari. Sebagian netizen bahkan berspekulasi hingga mempertanyakan apakah zat adiktif sebanyak itu sepenuhnya milik Dodi atau sang artis pun ikut menikmati. Namun saat ditanya ihwal dugaan keterlibatan sang artis, pihak berwajib belum bisa menjawab, namun pihaknya bakal terus menyelidiki. Terkait dengan diamankan terhadap 2 tersangka MID dan RAR
sudah melakukan beberapa kegiatan penyidikan terhadap yang bersangkutan, dan termasuk kita sudah melakukan tes urin juga terhadap yang bersangkutan, positif benzo hasilnya. Namun dengan keterkaitan pihak-pihak yang lain itu masih kita dalam pendalaman. Ya, pendalaman tidak menutup kemungkinan kalau memang ada keterkaitan, kita akan melakukan tindakan yang kembali. Kita baru melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka ini. Hasil pemeriksaannya, Saudara Dodi juga menerangkan baru menggunakan 1 tahun yang lalu. Dan juga dari keterangannya menyatakan sang artis tidak tahu kalau dia menggunakan begitu. Ya, jadi fleksitas atau alprazolam ini sebelumnya yang bersangkutan itu sendiri, dan kami tidak berhenti sampai di situ. Kami melakukan penyelidikan terkait dengan pihak-pihak yang menyediakan psikotropika ini.